Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa anak-anakku yang saya cintai. Bagaimana kabar kalian? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Mari kita belajar matematika. Tentang apa? Materi perbandingan. Nah, tentu di saat kalian duduk di bangku SD atau MI, materi ini sudah kalian terima di sana. Namun di kelas 7 SMP ini kalian akan mempelajari kembali. Ada apa di dalam materi perbandingan di SMP? Nah, kalian simak ya hingga selesai penjelasan materi di video ini. Anak-anak, materi perbandingan ini sangatlah banyak keterkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, perhatikan cerita di sini ya. Banyak masalah dan pengambilan keputusan yang sering kita temui membutuhkan perbandingan. Manakah yang berlari lebih cepat? Kakak yang berlari 8,5 km per jam atau saya yang berlari 16 km dalam 2 jam? Nah, berikutnya, manakah jeruk yang sama yang akan kita beli antara di supermarket yang dijual Rp2.400 per 100 gram atau di pasar dengan harga Rp18.000 per kilogram? Nah, berikutnya ya. Ali bersepeda sejauh 8 km dengan waktu yang ditempuh 20 menit. Adi bersepeda sejauh 24 km dalam waktu 40 menit. Siapakah yang mengendarai sepeda lebih cepat? Nah, ini ya. Pertanyaan-pertanyaan di atas adalah beberapa contoh situasi yang membutuhkan konsep perbandingan. Dalam situasi lainnya dibutuhkan penalaran proporsional atau perbandingan ya untuk menyelesaikan masalah perbandingan. Dalam bab ini kalian akan mempelajari berbagai cara untuk membandingkan bilangan. Selain itu, kalian akan mempelajari bagaimana memilih dan menggunakan strategi terbaik untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan yang berkaitan dengan perbandingan dan proporsi. Ya, kita simak ya berikutnya. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah memahami dan menentukan perbandingan dua besaran. Berikutnya, menentukan perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Berikutnya, yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan atau rasio. Nah, kita awali. Apa itu perbandingan? Ada yang bisa menjawab? Yuk kita simak bersama-sama ya. Arti perbandingan. Perbandingan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam matematika. Demikian juga dalam kehidupan sehari-hari kita pun tidak lepas dari perbandingan. Sebagai ilustrasi, perhatikan contoh berikut. Nah, di sini ada Gita, tingginya 60 cm. Dewa tingginya 160
cm. Dewi tingginya 120 cm. Saya ulangi, di sini ada 3 anak atau 3 orang ya. Gita tingginya 60 cm, Dewa tingginya 160 cm, dan Dewi tingginya 120 cm. Perbandingan tinggi badan Dewa dan Dewi adalah 160 cm banding, ya, titik 2 ini dibaca banding ya, berbanding atau banding 120 cm. Nah, ini sama-sama cm ya satuannya ya, maka sama dengan 160 banding 120, satuannya dihilangkan karena sudah sama ya. Sama dengan 4 banding 3. Dari mana kok bisa menjadi 4 banding 3? Nah, di sini 160 dan 120 memiliki faktor persekutuan terbesar atau FPP 40. Artinya kedua angka ini ya, 160 dan 120 dapat dibagi 40. 160 dibagi 44 ya. Terus 120 dibagi 43, jadilah 4 banding 3. Nah, berikutnya perbandingan tinggi badan Dewi dan Gita. Nah, adalah 120 cm banding 60 cm, sama dengan 120 banding 60. Nah, kedua angka ini 120 dan 60 memiliki faktor persekutuan terbesar atau FPP 60. Artinya 120 dibagi 60, 2, dan 60 dibagi 60 sama dengan 1, jadi 2 banding 1. Jelas ya? Kita perhatikan yang ketiga. Perbandingan tinggi badan Dewa dan Gita adalah 160 cm banding 60 cm. Nah, 160 banding 60 ini, kedua angka ini 160 dan 60 memiliki faktor persekutuan terbesar atau FPP berapa? 20 ya. Nah, artinya 160 dapat dibagi 160 dan 60 keduanya dapat dibagi 20, sehingga 160 dibagi 20 adalah 8, sedangkan 60 dibagi 20 adalah 3. Jadi perbandingannya adalah 8 banding 3. Sudah jelas kan? Nah, mudah bukan? Pelajaran matematika itu mudah. Nah, yuk semangat. Semboyan bahwa saya bisa matematika. Nah, ulangi. Nah, ayo bersama-sama kita mengatakan bahwa saya bisa matematika. Contoh lain.
Ita dan Doni adalah teman sekelas. Rumah Ita berjarak sekitar 500 meter dari sekolah. Rumah Doni berjarak sekitar 1 km dari sekolah. Berapakah perbandingan jarak rumah Ita dan Doni dari sekolah? Nah, kita selesaikan dengan cara yang seperti ini, hampir sama dengan yang tadi ya. Apa bedanya ya? Contoh yang ini. Nah, jarak rumah Ita dari sekolah sekitar 500 meter. Jarak rumah Doni dari sekolah 1,5 km. Nah, di sini ingat 1,5 km itu adalah 1.500 meter. Apa maksudnya? Ya, ini satuannya berbeda. Ini meter, ini kilometer. Maka untuk membandingkannya, kita samakan satuannya. Sehingga perbandingan jarak rumah Ita terhadap jarak rumah Doni dari sekolah adalah 500 banding 1.500 ya, bukan 1,5 ya, tapi menjadi 1.500. Satuannya sama, ini meter, ini menjadi meter juga, sama dengan 1:3. Loh, kenapa? Dari mana atau bagaimana mendapatkan 1:3? Nah, 500 dan 1.500, kedua angka ini memiliki faktor persekutuan terbesar, atau keduanya bisa dibagi 500 ya. Jadi 500 dibagi 500 1, 1.500 dibagi 500 3. Nah, perbandingan ini 1:3 ini bisa juga ditulis 1/3. Jadi kayak pecahan ya, 1/3. Perbandingan jarak rumah Doni terhadap jarak rumah Ita dari sekolah adalah 1.500 banding 500 sama dengan 3:1, atau ditulis 3/1 ya. Nah, perhatikan ya, penulisan perbandingan itu bisa seperti ini atau bisa seperti ini, atau bisa dikatakan jarak rumah Doni dari sekolah 3 kali jarak rumah Ita dari sekolah. Dari contoh tersebut dapat diketahui bahwa untuk membandingkan dua buah besaran perlu diperhatikan. Nah, perhatikan ini ya. Yang pertama, bandingkan besarannya yang satu dengan yang lain. Sesuai pertanyaannya ya. Samakan satuannya. Kemudian yang ketiga, sederhanakan bentuk perbandingannya. Dari uraian dan contoh masalah di atas dapat diperoleh arti perbandingan sebagai berikut. Perbandingan antara A dan B ditulis dalam bentuk sederhana, A per B atau A.2B ya. Dibaca A banding B, dengan A dan B merupakan bilangan asli dan B tidak boleh sama dengan 0. Kedua satuan yang dibandingkan harus sama. Perbandingan dalam bentuk sederhana.
Saya ulangi, perbandingan dalam bentuk sederhana, artinya antara A dan B sudah tidak mempunyai faktor persekutuan lagi kecuali 1. Nah, sekarang perhatikan contoh yang terakhir ini. Agung bersepeda di lintasan yang berbeda. Terkadang melintasi jalan yang naik, terkadang melintasi jalan yang menurun. Ada kalanya dia melintasi jalan yang datar. Agung berhenti 3 kali untuk mencatat waktu dan jarak yang telah ditempuhnya setelah melewati 3 lintasan. Di pemberhentian pertama, Agung mencatatnya 8 km dan 20 menit. Di pemberhentian kedua, Agung mencatatnya 12 km dan 24 menit. Di pemberhentian ketiga, Agung mencatatnya 24 km dan 40 menit. Pada lintasan yang manakah Agung mengendarai sepeda dengan cepat? Paling cepat ya maksudnya. Lintasan yang manakah Agung mengendarai sepeda dengan lambat? Yang paling lambat maksudnya ya. Nah, sekarang perhatikan cara menyelesaikannya ya. Kita harus menentukan kecepatan rata-rata Agung pada setiap lintasan. Lintasan pertama, Agung menempuh 8 km dalam waktu 20 menit. Berarti Agung mengendarai sepeda dengan kecepatan 8/20 sama dengan 2/5. Loh, dari mana ini? Ya, 8 dan 20 ini memiliki faktor persekutuan terbesar, yaitu berapa? Bilangan atau angka 4. Keduanya ini bisa dibagi 4. 8 bagi 4, 2. 20 bagi 4, 5. Ya, jadi ini 2/5. 2/5 ini bisa dikatakan 4/10 juga ya. 4/10 km per menit. Di lintasan kedua, Agung menempuh 12 km dalam waktu 24 menit. Nah, berarti Agung mengendarai sepedanya dengan kecepatan 12/24 sama dengan 1/5. Saya ulangi, 1/2. Dari mana 1/2? Ya, 12 dan 24 ini bisa dibagi 12 karena EPB-nya adalah 12. 12 bagi 12 1, 24 bagi 12 2. Jika penyebutnya dijadikan 10, maka menjadi 5/10. Ini ingat ya, pecahan senilai ya di dalam pelajaran yang lalu, bab pecahan, bilangan pecahan ya. Ini 1/2. 1/2 itu kalau dibuat penyebutnya 10, maka pecahan senilainya adalah 5/10. Jadi di lintasan kedua ini Agung mengendarai sepedanya dengan kecepatan 1/2 atau 5/10 km per menit.
Di lintasan ketiga, Agung menempuh 24 km dalam waktu 40 menit. Berarti Agung mengendarai sepedanya dengan kecepatan 24/40. Nah, ini disederhanakan lagi menjadi 6/10. Nah, di lintasan pertama 4/10, di lintasan kedua 5/10, di lintasan ketiga 6/10. Nah, karena 2/5 kurang dari 1/2, 1/2 kurang dari 6/10. 6/10 ini sebenarnya bisa juga ya disederhanakan lagi. Kalau dengan konsep perbandingan, maka ini bisa disederhanakan lagi, yaitu 3/5. Ini 3/5 ya, 3/5. Kedua bilangan dibagi 2, 6 bagi 2, 3, 10 bagi 2, 5, jadi 3/5. Maka dapat disimpulkan bahwa Agung mengendarai sepeda paling cepat saat berada di lintasan ketiga, yaitu dipilih kecepatan yang paling besar. Jadi ini, nah yang paling besar adalah yang ini ya, lintasan ketiga. Dan mengendarai sepeda paling lambat saat berada di lintasan pertama, ya kecepatannya paling kecil. Jadi ini paling kecil, ini paling besar. Paham ya? Semoga dari penjelasan saya dari awal hingga akhir dapat dipahami ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.